Hai Study Mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar logika kuantor pada penalaran umum, yaitu penalaran analitis untuk persiapan UTBK atau SNBT. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Hai Study Maths, perkenalkan aku Kak Zahra. Aku merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Sriwijaya Angkatan 2023. Pencapaian aku merupakan Chief of Information Technology Officer Teman Ambis Batch 6, Head of Division Media and Information YRI Sumsel Batch 2, Vice Manager Divisi Podcast Buku-Buku Linda Batch 7, Staff of Social Media Officer Open Your Mind Batch 2, Graphic Design and Creative Abdi Indonesia, dan juara 2 poster Right Equity FKM Unsri 2024 secara tim. Nah, udah dengar pencapaian aku? Yuk kita belajar logika kuantor sekarang. Oke, jadi yang akan kita pelajari yaitu kuantor universal, kuantor eksistensial, negasi kuantor, rumus-rumus kuantor, dan contoh soal kuantor. Yang pertama adalah, apa sih logika kuantor itu? Kuantor merupakan suatu istilah yang menyatakan berapa banyak dari suatu objek dalam suatu sistem. Ada tiga jenis tipe soal logika kuantor yang sering muncul, yaitu seperti soal jika maka, dan atau, semua ada, beberapa, dan sebagian. Contohnya seperti semua orang suka pizza, atau ada beberapa kucing di sana. Ada itu sama dengan beberapa. Beberapa itu sama dengan ada, minimal ada satu. Intinya, kuantor itu merupakan hal yang ngomongin soal jumlah benda ya, study maths. Nah, yang pertama adalah kuantor universal. Ini dilambangkan sebagai A terbalik. Kuantor ini ditandai dengan awalan kata semua atau setiap. Jadi, dilambangkan dengan A terbalik itu bermakna semua atau setiap. Contohnya seperti semua siswa pandai menjawab soal UTBK. Artinya setiap siswa itu bisa menjawab soal UTBK. Tidak ada yang tidak bisa. Contoh kedua yaitu semua A adalah B, tetapi tidak semua B adalah A. Artinya, misalkan sebuah apel nih, study maths. Sebuah apel itu dilambangkan sebagai A, itu buah B. Jadi semua apel itu buah. Tapi tidak semua buah itu apel. Tidak semua B itu A. Jadi ada buah yang bukan apel. Ada B yang bukan A gitu. Contohnya bisa dilihat dalam eh, diagram Venn ini. Jadi AB itu tidak mungkin karena di sini jelaskan semua A adalah B. Ini tidak benar. Ini invalid. Mungkin benar, tapi tidak pasti benar. Kalau yang ini valid karena semua karena A pasti B, tetapi A belum tentu B, belum tentu A, sorry. Jadi, karena A pasti B, A ada di lingkaran besar B, tapi B belum tentu A. B tidak berada di lingkaran kecil di dalam A, di luar A maksudnya. Jadi, karena A pasti B, tapi B belum tentu A. Yang kedua adalah kuantor eksistensial atau E terbalik. Kuantor ini ditandai dengan awalan kata ada. Kata beberapa atau sebagian itu juga termasuk dari kuantor ini. Tapi lebih baik diganti dengan kata ada agar tidak menimbulkan asumsi. Terbalik itu bermakna ada. Sebagian siswa lolos UTBK. Contohnya, artinya ada siswa yang berhasil lolos, tapi tidak menjelaskan yang lain. Namun itu bukan berarti sebagian siswa yang tidak lolos tuh otomatis tidak lolos. Itu kesimpulan yang tidak valid atau tidak benar, karena di soal hanya disebutkan sebagian yang lolos, tapi tidak diberitahu sisanya. Ya, mungkin saja itu lolos semua, kita nggak tahu karena tidak dijelaskan di narasi soal. Gitu. Yang kita tahu bahwa sebagian siswa lolos UTBK, berarti ada siswa yang berhasil lolos. Sisanya kita nggak tahu. Nah, yang ketiga adalah negasi kuantor. Negasi itu apa sih? Negasi merupakan kebalikan. Jadi, negasi dari kuantor universal yang tadi adalah negasi kata semua. Itu misalkan
adalah ada. Negasi kata semua itu tidak ada, tidak semua. Tidak semua berarti ada gitu. Contohnya, semua A adalah B. Negasinya adalah ada A yang bukan B. Negasi kontor eksistensial itu seperti kata ada, negasinya adalah semua. Contohnya, ada A yang bukan B. Negasinya adalah semua A yang bukan B. Contoh soalnya, apa negasi dari semua murid kelas A wajib mengikuti ujian? Jawabannya adalah karena semua negasinya tadi adalah ada, berarti ada murid kelas A yang tidak wajib mengikuti ujian. Gitu. Rumus yang pertama adalah pernyataan yang sama ada di depan nih. Semua A adalah B, sebagian A adalah C. Premis satu A-nya di depan, premis 2 A-nya di depan. Nah, dari contoh soal ini, kita bisa menarik tiga kesimpulan nih. Jika semua A adalah B, sebagian A adalah C, maka sebagian A adalah C dan B. Artinya, ada sebagian A yang masuk ke dalam C, yang masuk ke dalam C, dan karena semua A juga merupakan B, maka sebagian A yang C juga termasuk B. Nah, yang kedua kesimpulannya adalah sebagian A adalah B, tetapi bukan C. Artinya, karena semua A adalah B, namun hanya sebagian A yang merupakan C, berarti ada sebagian A yang B tidak termasuk C, tidak gitu. Yang kesimpulan ketiga adalah semua A yang C adalah B. Artinya, jika semua A masuk ke dalam C, maka A tetap merupakan B. Karena semua A adalah B, maka A yang C itu juga pasti B. Makanya semua A yang C adalah B. Nah, contoh soalnya seperti ini. Semua siswa A belajar matematika. Sebagian siswa ikut les. Nah, lihat di sini lambang-lambangnya ini kita adaptasikan ke rumus ini, study math. Jadi kesimpulannya itu ada tiga. Yang pertama, sebagian A adalah C dan B. Sebagian yang siswa ikut les itu dan belajar matematika. Jadi sebagian siswa ikut les dan belajar matematika. Yang kedua, sebagian A adalah B tetapi bukan C. Sebagian siswa belajar matematika tetapi tidak ikut les. Yang ketiga adalah semua A adalah C. Semua A yang C adalah B. Semua siswa yang ikut les ini belajar matematika. Semua siswa A yang ikut les C belajar matematika B. Tuh. Rumus kedua yaitu pernyataan yang sama bersilangan. Misalkan seperti ini. Semua A adalah B. Sebagian B adalah C. Nah, ini kan bersilangan tuh. B sama B-nya. Premis satu B-nya itu di belakang. Premis 2 B-nya itu di depan. Nah, dari pernyataan ini kita bisa menarik ada tiga jawaban jawaban nih study maths. Yang pertama adalah sebagian A adalah C. Artinya, semua karena semua A adalah B dan sebagian B adalah C, maka ada sebagian A yang termasuk C. Nah, yang kedua, sebagian A itu bukan C. Karena tidak semua B itu adalah C, maka A, ada A yang tidak termasuk C. Maka sebagian A bukan C gitu. Yang ketiga adalah sebagian C bukan A. Karena tidak semua B adalah A tadi, maka ada sebagian C yang tidak termasuk A. Begitu. Contoh soalnya seperti ini. Semua film horor, superhero, itu tayang di bioskop. Superhero itu A, tayang di bioskop itu B. Sebagian film yang tayang di bioskop itu B adalah film action, itu C. Jadi kesimpulannya adalah sebagian A adalah C, sebagian film superhero itu A adalah film aksi, sebagian A bukan C, sebagian film superhero A bukan film action, dan sebagian C itu bukan A. Sebagian film action itu bukan film superhero, itu A. Nah, jadi jika ada soal yang seperti ini, study maths modelnya, itu carilah kesimpulan dari kemungkinan kesimpulan ini. Nah, jika di opsi ada
salah satu dari ini, maka pilihlah opsi yang seperti itu gitu. Nah, yang ketiga adalah rumus terakhir, yaitu pernyataan yang sama ada di belakang. Tadi udah ada di depan, bersinggungan, sekarang di belakang. Ini B-nya dua-dua di belakang. Premis A dan premis B, premis satu dan premis 2 itu B-nya ada di belakang, sorry. Semua A adalah B, sebagian C adalah B. Dari sini, dari rumus yang ini, kita bisa dapat dua kemungkinan jawaban. Yang pertama adalah sebagian A itu bukan C. Itu karena semua A adalah B, tetapi tidak semua C itu adalah A, maka A bukan C. Yang kedua adalah sebagian C bukan A. Karena sebagian C adalah B, tetapi tidak semua C itu adalah A, maka maka ada C yang bukan A gitu. Contoh soalnya seperti ini. Semua kucing itu A, berbulu. B. Sebagian hewan C itu berbulu. Semua adalah B, sebagian C adalah B. B gitu. Dari itu kita bisa mendapat dua kesimpulan. Sebagian kucing A itu bukan hewan. Sebagian A bukan C. Sebagian hewan berbulu C bukan kucing A gitu. Jadi kita realisasiin dari rumus yang ini, kemungkinan kesimpulan yang ini. Oke. Jadi kita lanjut ke model soal pilihan ganda. Semua orang yang kedinginan akan menggigil. Sebagian pendaki gunung tidak menggigil. Jadi dapat kita simpulkan bahwa semua orang yang kedinginan itu adalah A, akan menggigil itu adalah B, sebagian pendaki gunung itu C, tidak menggigil itu bukan B. Artinya, ada pendaki gunung yang tidak masuk ke kategori orang menggigil. Berarti, ada kedinginan itu suatu syarat untuk menggigil. Jika seseorang menggigil, mereka pasti kedinginan. Nah, yang kedua adalah sebagian pendaki gunung C tidak menggigil, bukan B. Artinya, ada pendaki gunung yang tidak masuk ke kategori orang menggigil. Maka, dari sini kita bisa ngambil nih kesimpulan dari premis satu, semua orang yang kedinginan akan menggigil. Maka, jika seseorang tidak menggigil, maka mereka pasti tidak kedinginan. Karena kedinginan yang menyebabkan menggigil. Nih, karena ini tadi tuh, kedinginan adalah syarat untuk menggigil. Dari premis 2 menyatakan bahwa sebagian pendaki gunung tidak menggigil. Oleh karena itu, sebagian pendaki gunung pasti tidak kedinginan. Kesimpulannya adalah jawaban yang benar, yaitu sebagian pendaki gunung tidak kedinginan. Gitu. Nah, kenapa A salah? Karena tidak ada informasi bahwa pendaki yang kedinginan dan menggigil. Jadi nggak ada informasi bahwa ada pendaki yang kedinginan juga menggigil gitu. Yang B itu salah karena tidak semua pendaki tidak menggigil. Jadi hanya sebagian tuh tadi, sebagian pendaki. Yang C itu salah, semua pendaki gunung akan menggigil salah karena premis menunjukkan sebagian pendaki tidak menggigil, jadi tidak semua pendaki akan menggigil gitu. Yang D itu juga kurang tepat karena lebih spesifik bahwa mereka tuh tidak kedinginan sesuai dengan premis. Jadi sebagian pendaki gunung tidak akan menggigil. Spesifiknya itu bukan tidak akan menggigil, tetapi tidak kedinginan. Nah, model soal kedua yaitu di sebuah kebun ada beberapa jenis buah yang tumbuh. Jeruk, apel, pisang. Semua jeruk berwarna oranye. Beberapa apel memiliki rasa manis. Pisang selalu berwarna kuning. Nah, ini premisnya tuh beda-beda ya. Pertanyaannya adalah, jika suatu buah berwarna oranye, apakah itu jeruk? Jawabannya iya. Karena pernyataan pertama menyebutkan bahwa semua jeruk itu berwarna oranye. Maka jika buah berwarna oranye, kemungkinan besar itu jeruk. Yang kedua, jika suatu buah memiliki rasa manis, apakah itu apel? Salah, karena di sini dibilang beberapa apel memiliki rasa manis.
Bukan semua apel, hanya beberapa, hanya sebagian. Ada, bukan semua. Buah lain bisa aja tuh memiliki rasa manis. Jadi tidak bisa disimpulkan bahwa buah apel itu pasti manis. Buah yang manis pasti apel, sorry. Yang ketiga adalah, jika suatu buah berwarna kuning, apakah itu pisang? Bukan, karena pisang selalu berwarna kuning. Bukan semua warna kuning itu adalah pisang. Hmm. Jadi ada kemungkinan buah lain juga berwarna kuning, kayak lemon, mangga. Jadi warna kuning itu tidak cukup untuk memastikan bahwa buah tersebut adalah pisang. Kayak tadi, semua A adalah B, tidak semua B itu adalah A. Soal ketiga adalah tentukan negasi atau ingkaran dari pernyataan-pernyataan berikut. Semua dokter memiliki baju putih saat bekerja. Semua jenis burung bisa terbang. Semua anak mengikuti ujian fisika hari ini. Nah, yang pertama adalah, seperti yang kita belajar tadi, negasi dari semua itu ada. Maka, ada dokter yang tidak memakai baju putih saat bekerja. Yang kedua adalah semua jenis burung bisa terbang. Beberapa jenis burung tidak bisa terbang, atau ada jenis burung yang tidak bisa terbang. Itu. Yang kedua adalah semua anak, yang ketiga adalah semua anak mengikuti ujian fisika hari ini. Beberapa anak tidak mengikuti ujian fisika hari ini, atau ada anak yang tidak mengikuti ujian fisika hari ini karena negasi dari semua atau setiap itu adalah beberapa atau ada. Oke, jadi poin-poin yang bisa kalian highlight dari penjelasan sebelumnya adalah kuantor universal itu semua A adalah B, tidak ada A yang bukan B. Semua A adalah B, tidak sama dengan semua B adalah A. Yang tiga, jika A maka B, maka semua A adalah B. Kuantor eksistensial yaitu ada A yang B. Berarti tidak semua A itu bukan B. Karena ada itu sama dengan beberapa. Ada A yang B, sama dengan ada B yang A. Ada A yang bukan B, berarti tidak semua A adalah B. Semua A yang B itu C, berarti ada A yang B yang juga C, gitu. Nah, jadi kalian harus ingat poin-poin dari rumus-rumus tadi ya, study maths. Oke, sampai situ dulu pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. Study Maths bisa mereview kembali bahan pembelajaran di textbook, PPT, dan latihan soal pada link description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh. Jangan lupa dicek ya, Study Maths. Nah, kalau kalian suka banget nih sama Let's Study dan fitur belajarnya, Study Maths juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Non-finansial, selain donasi dalam bentuk uang, StudyMath juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke sosial media StudyMath ya. Ayo follow akun sosial media Let's Study pada Instagram, TikTok, Twitter agar selalu mendapat update konten bermanfaat lainnya ya. Thank you for watching. See you in the next video. Semangat semuanya!